warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Bank yang diampu oleh Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kelompok kami akan membahas mengenai aspek perbankan dan lembaga keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Safina Maskurin, NIM 12401183211. Yang kedua ada Bagas Dwi Prasetyo, NIM 12401183232. Dan yang ketiga ada Ainun Nakiyah, NIM 12401183245. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Safina Maskurin. Bank dan lembaga keuangan merupakan pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Baik masyarakat biasa maupun kalangan industri, mereka sama-sama membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Yang pertama ada pengertian bank. Bank berasal dari kata bangko yang berarti bangku. Bangku atau pelaku bank yaitu bankir memiliki kegiatan utama yaitu melayani operasional bank kepada para nasabah. Menurut G.M. Farnsworth, bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alamat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Sedangkan menurut A. Abdurrahman, bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi peredaran mata uang, menyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk definisi bank tersendiri yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian ada aktivitas bank. Aktivitas pokok bank sebagai financial intermediary ada 3. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas yang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah kegiatan funding. Menghimpun dana tersendiri yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Aktivitas kedua yaitu menjaga kepercayaan masyarakat, dan aktivitas ketiga yaitu menyalurkan dana ke berbagai pihak yang membutuhkan. Kemudian ada jasa perbankan. Jasa perbankan sendiri ada 10. Yang pertama, jasa pemindahan uang atau transfer. Kedua, jasa penagihan atau inkaso. Jasa penagihan uang atau inkaso merupakan pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, meminta persetujuan pembayaran, atau menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain, baik dalam ataupun luar negeri, atau surat-surat berharga dalam rupiah, valuta asing seperti wesel, cek kwitansi, dan surat akses lainnya. Ketiga, ada jasa clearing. Keempat, ada jasa penjualan mata uang asing atau valuta asing. Kelima, ada jasa safe deposit box. 6, ada traveler seku. 7, ada bank card. 8, ada letter of credit. 9, yaitu jasa bank garansi dan referensi bank. Dan yang terakhir, serta jasa bank lainnya. Sedangkan untuk sumber-sumber dana bank itu ada 3, yaitu yang pertama dana dari pihak pertama atau dari modal sendiri,
bisa berupa modal yang disetor, cadangan-cadangan, ataupun laba yang ditahan. Kemudian untuk dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari luar, ada dari pinjaman bank dari pihak bank lain, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari bank sentral atau Bank Indonesia, serta pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri. Kemudian yang terakhir ada dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat, yaitu ada giro, deposito, serta tabungan. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana pemerintah lainnya, atau cara pemindahan bukuan simpanan. Simpanan giro merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau yang dapat disamakan dengan itu. Kemudian deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Serta tabungan adalah seperti halnya dengan giro, tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu dengan bank lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sarana bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasaran ataupun targetnya. Saya Ainun Nakiah, NIM 12401183245. Saya akan melanjutkan materi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bank. Nah, fungsi bank sendiri yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat dan sebagai penunjang sistem pembayaran. Ada beberapa fungsi pokok dari bank. Yang pertama yaitu menyediakan mekanisme alat pembayaran. Yang kedua, menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi. Yang ketiga, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Yang keempat, memberikan pelayanan penyimpanan barang-barang berharga dan menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya, misalnya kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembagian bank. Nah, ada beberapa pembagian bank. Yang pertama yaitu dari segi kepemilikannya. Dari segi kepemilikannya ini juga dibagi atas beberapa. Yang pertama yaitu bank milik pemerintah. Nah, bank milik pemerintah ini akte pendirian maupun modalnya itu dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Nah, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya pun menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya. Yang ketiga yaitu bank milik koperasi, di mana kepemilikan saham-saham yang dimiliki ini oleh badan hukum koperasi. Yang keempat yaitu bank milik asing, yang mana merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Yang kelima yaitu bank milik campuran, yang mana kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak nasional. Secara mayoritas ini dimiliki oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu pembagian bank menurut segi fungsinya. Ada bank umum. Nah, bank umum ini bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ada juga bank perkreditan rakyat ataupun disingkat dengan BPR. Bank ini bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya itu pembagian bank dari segi statusnya. Ada bank devisa, yang mana bank devisa ini bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Nah, bank devisa ini antara lain ada Bank Bumi Arta, Bank SBI Indonesia, Bank Indeks Selindo, Bank Ganesha, Bank Antar Daerah, Bank Hana, Bank KNB Kesawan Tbk, Bank Ekonomi Raharja, Bank Internasional Indonesia, Bank ICBC Indonesia, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu bank non-devisa, yang mana bank ini belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa.
bank non devisa ini antara lain yaitu Bank BCA Syariah, Bank Dinar Indonesia, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Artos Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Jasa Jakarta, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum perbankan. Nah, di sini ada yang pertama asas demokrasi ekonomi. Nah, asas demokrasi ekonomi ini berarti fungsi dan usaha perbankan itu diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas demokrasi ekonomi ini ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang kedua yaitu confidential principle atau disebut dengan asas kerahasiaan, yang mana agar nasabah itu memperoleh tingkat perlindungan dan perjaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabah yang diberikan kepada bank atau mengelola dana yang disimpannya tersebut. Ini terdapat pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Nah, yang terakhir yaitu prudential principle atau disebut asas kehati-hatian, yang mana kehati-hatian bank ini untuk meminimalkan resiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan internal bank. Nama saya Bagus Diprastio dengan NIM 12401183232. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai lembaga keuangan bukan dari bank. Tentunya tidak hanya bank saja yang menjadi lembaga keuangan, namun juga ada lembaga keuangan bukan dari bank. Lembaga keuangan bukan dari bank tentunya juga menyediakan beberapa layanan yang seperti halnya dilakukan oleh lembaga bank. Kegiatan utama yang membedakan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah dari proses penghimpunan dananya. Kalau lembaga keuangan bukan dari bank itu menghimpun dananya dengan cara menerbitkan surat-surat berharga. Namun jika lembaga keuangan bank itu menghimpun dananya dengan bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank juga menyediakan pinjaman atau kredit bagi individu, perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Pinjaman tersebut berupa atau berbentuk modal yang diolah kembali. Lalu pengertian lembaga keuangan bukan bank itu mengacu pada surat keputusan Menteri Keuangan nomor Kep/38-MK/4/1972, yaitu lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut, yaitu lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Lalu, lembaga keuangan bukan bank memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara, salah satunya di Indonesia. Dan dengan adanya lembaga keuangan bukan bank tersebut, konsumsi domestik bergerak maju dan pesat sehingga mendorong laju perekonomian di Indonesia. Tujuan lembaga keuangan bukan bank adalah untuk memberikan bantuan serta mendorong perkembangan pasar modal untuk membentuk permodalan perusahaan yang memiliki ekonomi rendah. Lembaga keuangan bukan bank ada beberapa kegiatan. Yang pertama, ada memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Yang kedua, ada menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Yang ketiga, ada menyertakan modal perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. Yang keempat, berperan menjadi perantara bagi perusahaan di Indonesia dan menjadi badan hukum pemerintah dalam pengadaan kredit dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Yang keenam, melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan
Menteri Keuangan NKRI. Selanjutnya ada dasar hukum. Di Indonesia, jenis lembaga keuangan bukan bank sudah berkembang semenjak tahun 1972. Lembaga ini memiliki dasar hukum yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep/719/4/4/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang lembaga keuangan yang telah diubah dan ditambah. Terakhir Keputusan Menteri Keuangan nomor 552/K/MK.011/1982 tentang perubahan dan tambahan. Yang selanjutnya ada Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep/388/MK/4/1972 tanggal 18 Januari 1972, kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 280/MK/KMK.01/1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan non-bank dan perpu lainnya. Poin selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada pasar modal, yaitu pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dan para penanam modal dengan instrumen yaitu saham dan obligasi. Yang kedua ada pasar uang, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali ke anggotanya dan masyarakat umum. Yang keempat ada perusahaan penggadaian, yaitu merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Yang kelima ada perusahaan sewa guna, yaitu usaha yang lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Yang keenam ada perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Yang ketujuh ada perusahaan anjak piutang, yaitu kegiatan usaha yang merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembiayaan kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Yang kedelapan ada perusahaan moal ventura, merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Yang kesembilan ada dana pensiun, itu merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Cie yang nonton sampai habis, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya, karena like dari teman-teman sangat bermanfaat bagi kami untuk memperoleh nilai yang memuaskan. BTW, jangan lupa subscribe juga ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.